Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan membahas cara membuat WordPress di AWS Lexile. Adapun yang kita siapkan, pertama akun AWS-nya untuk membuat create instance di AWS Lexile. Kedua, kita harus mempunyai domain. Jadi kita harus beli domainnya dulu. Di sini saya membeli domain dengan nama domain seveniastrahondamotor.web.id. Goal dari tutorial kali ini, pertama kita menjadi tahu berapa simpelnya membuat infrastruktur di AWS Lexile. Kedua, mudahnya membuat website dengan WordPress. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana web yang kita buat ini bisa diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia dengan menggunakan domain yang kita sudah beli. Yang terakhir adalah cara merubah HTTP menjadi HTTPS hingga web kita menjadi secure. Ini adalah gambaran topologi seorang user yang memilih akun AWS. Dia secara mandiri bisa membuat virtual private server sendiri di mana saja dan kapan saja. Bedanya dengan VPS yang kita order lewat provider, kita ketergantungan dengan super provider. Jadi kita menunggu provider nge-create baru kita bisa akses. Setelah kita memiliki akun AWS, kita bisa akses melalui browser dengan mengunjungi situs aws.amazon.com. Di sini kita tinggal memasukkan nama email yang kita register, lalu masukkan captcha-nya untuk security-nya. Lalu masukin passwordnya. Ini adalah dashboard AWS. Di menu search kita bisa ketik apa yang kita ingin cari. Misalnya kita ingin ke AWS Lexile, kita ketik aja Lexile, nanti akan tampil. Untuk membuat instance baru, kita tinggal klik create instance. Lalu akan tampil instance location, kita pilih negara mana instance-nya berada. Lalu platform, mau OS-nya Windows atau Linux. Dan aplikasi yang sudah include di dalam OS. Misalnya saya include-nya aplikasi yang saya gunakan adalah WordPress. Ini ada menu spek dari VPS yang kita gunakan. Semakin tinggi semakin mahal. Kita pilihnya yang paling murah aja. Lalu kita berikan nama instance yang kita buat. Misalnya Web7 kalau saya buatnya. Lalu create instance. Ini adalah proses up instance-nya. Ini memakan waktu sekitar 3 menitan. Kita tunggu sampai up sempurna.
Setelah instance statusnya sudah berubah running, kita mendapatkan IP public. Kita copy saja IP publicnya. Lalu kita paste di browser. Untuk mengaksesnya kita IP public /wp-admin. Nanti akan tampil username dan password. Username dan password, usernya kita pakai user. Untuk melihat passwordnya kita masuk ke CLI nya dulu. Ini adalah proses melihat password usernya. Kita masuk ke CLI nya. Ya, ini tampilan CLI nya. Setelah kita sudah dapat passwordnya, kita copy aja, lalu kita paste ke password. Oke, tekan login. Sekarang kita sudah masuk ke dashboard WordPress-nya. Untuk memilih template, kita ke menu Appearance, lalu Theme, lalu Add New. Lalu akan tampil template contohnya. Kita tinggal pilih nih template yang ingin kita gunakan. Oke, di sini saya memilih template blog, lalu klik install. Lalu klik activate. Lalu kita diminta install beberapa plugin yang dibutuhkan dalam template blog ini. Lalu pilih run importer. Di sini akan tampil beberapa template. Kita pilih digital shop, lalu import, lalu pilih continue. Lalu kita diminta install beberapa plugin. Kita install.
lalu klik remove watermark, lalu activate here. Oke, kita skip aja. Lalu import content. Oke, template sudah komplit. Kita bisa lihat tampilannya dengan preview. Oke, ini masih menggunakan IP ya, dengan IP public sekian nih, 13.212.88.145. Ini nanti kita akan pointing ke domain yang sudah kita beli agar mempermudah orang mengakses web kita dengan nama domain. Kita akan mempointing dua nama domain tersebut. Yang pertama tidak memakai www, nama domainnya saja. Yang kedua kita menggunakan www nama domainnya. Oke, untuk mempointing kita akses ke panel id.adhosting.com. Ini saya membeli domainnya di Adhosting. Cara loginnya seperti ini. Masukkan email dan passwordnya. Nanti kita tampil di domain controller. Kita klik yang paling bawah, nama domain kita, domain manage. Lalu di manage DNS kita klik manage. Lalu tinggal kita tambahin add new record. Ini kita copy IP publicnya dulu. Klik add new record. Oke, kita tinggal pointing yang atas dulu nih, yang tidak menggunakan www. Caranya seperti ini. Di domain kita kosongkan, di IP kita paste IP publicnya, kita tinggal oke. Sukses. Untuk yang www, pointingnya seperti ini, domainnya kita tambahkan www, lalu masukkan IP publicnya. Oke, tinggal save. Oke,
sukses. Hasil yang kita pointing seperti ini. Untuk penyebaran di DNS server ini memerlukan waktu sekitar 30 menit. Kita tunggu aja sampai 30 menit baru kita coba akses pakai domainnya. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita pause dulu. Oke, ini udah sekitar 30 menit. Sepertinya sudah menyebar di internet. Untuk mengecek apakah sudah menyebar di dnswatch.info, kita bisa masukkan nama domain kita. Nanti akan ke query nih. Oke, ini IP-nya sudah kelihatan. Apakah sama nih sama IP yang kita gunakan di Lifestyle? Oke, sudah sama. Berarti IP public yang kita gunakan, yang kita pointing ke domain kita sudah sesuai. Oke, harusnya kita akses dengan menggunakan domain kita http cheveniasrahondamotor.id, harusnya sudah bisa. Oke, sudah berhasil dengan akses dengan nama domain kita. Ini adalah tampilan template dari Vlog. Langkah selanjutnya kita merubah HTTP menjadi HTTPS agar lebih secure. Caranya seperti ini, kita masuk ke CLI-nya.
Oke, sekarang kita coba akses kembali menggunakan domain kita. Apakah sudah berubah jadi HTTPS? Oke, sudah berhasil. Sudah secure sekarang. Oke, cukup sekian tutorial kita kali ini. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.